Bayangin cuy, bagaimana kalau semua lu itu harus berangkat ke isekai, tapi ya kagak jadi karena lu itu malah berada di luar lingkaran sihir milik si dewa cuy. Tapi ya ini untung aja ya kan, meskipun lu kagak ikut ke isekai, skillnya itu masih bisa dipakai gitu cuy di dunia nyata. Nah, jadi manga yang bakalan gue bahas kali ini akan itu berjudul Kelas Ga Isekai Shokan Saretanaka Oredake no Kotan Desu ga gitu cuy. Jadi seperti apa kan nama jalan cerita manganya, langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, cerita dibuka sama latar si MC yang masih kelas 3 SMP cuy. Tiba-tiba dirinya itu dipanggil gitu cuy sama seorang dewi bareng sama temen-temennya. Kala yang mereka semua itu diminta itu cuy ke isekai dan mengalahkan seorang raja iblis. Dan sebelum benar-benar diteleport ya kan, si dewi ini tuh kayak ngasih kemampuan dasar gitu cuy kepada mereka semua agar mereka itu bisa mengalahkan si raja iblis cuy. Sampai pada akhirnya semuanya itu diteleport seketika sama si dewi. Tapi ya di sini tiba-tiba kita dikejutin gitu cuy, ama ada hal yang aneh karena ada satu orang yang malah tertinggal di dalam kelas cuy, dan dia adalah MC kita, yaitu si Kamiya Yato cuy, yang gagal berangkat ke isekai karena berada di luar lingkaran sihir cuy. Ya ini sih dewanya goblok banget anjir, bikin lingkaran sihir tapi kekecilan gitu cuy. Nah, di sini singkat cerita ya kan, setelah kejadian itu cuy, si Kamiya menceritakan kalau setelah kejadian itu dirinya diinterogasi habis-habisan gitu cuy sama pihak kepolisian mengenai di mana keberadaan para teman-temannya yang tiba-tiba aja menghilang gitu. Dan di sini setelah 1 tahun berlalu ya kan, si MC kita ternyata udah masuk ke dalam SMA barunya cuy. Ya di sini karena si MC itu kayak telat ya kan buat ikut upacara penyambutan murid baru, dirinya memilih gitu cuy untuk bolos daripada ikut upacara penyambutan. Cuman ya pas lagi bolos gini, dia malah nemuin gitu cuy ada seorang gadis yang tiba-tiba aja pingsan. Dan karena dia tuh bingung ya kan, dia tuh sempat melihat statistik dari si cewek ini cuy. Ya di sini karena ngeliat cewek pingsan ya kan sama si Kamiya, dibawalah gitu cuy si cewek ini ke ruang UKS. Sampai si cewek ini tuh sadar dan malah kaget gara-gara ngelihat sosoknya si Kamiya yang malah tidur di depannya dia cuy. Dan karena di sini pada akhirnya si cewek ini tuh sadar ya kan, tiba-tiba di sini sensei UKS tuh kayak muncul gitu cuy dan ngasih tahu mereka ya kan kalau semua mereka itu harus berhati-hati karena dirinya itu baru aja dapat berita jika organisasi teroris itu lagi kabur ke Jepang gitu cuy, dan mereka berdua itu diminta untuk berhati-hati. Nah, selagi berjalan menuju kelas gitu cuy, si cewek ini itu cuman diem aja di hadapannya si Kamiya, dan dia tuh kayak menjaga jarak ya kan apa si Kamiya gitu cuy. Ya si Kamiya nanyain kalau apakah dia itu juga berada di kelas 2 atau enggak, dan ternyata cewek ini itu ternyata satu kelas sama si Kamiya itu cuy. Ya di sini ya kan, karena awalnya si Kamiya tuh kayak nyuruh si cewek buat duluan aja ya kan kalau sama dia tuh takut sama dia. Si cewek ini tuh malah mengungkapkan gitu cuy rasa terima kasihnya dia kepada si Kamiya. Cuman ya si Kamiya itu tanpa sadar menyebut namanya dia itu cuy, yaitu si Kamaisi cuy. Padahal ya mereka berdua itu belum pernah kenalan dan juga belum pernah ketemu. Meskipun ya si Kamiya ya itu pada kira bisa ngelas anjir gara-gara dia itu bilang jika dia tuh tahu namanya dia dari sensei UKS gitu cuy. Dan karena udah kenalan juga ya kan, mereka malah jadi temenan gitu cuy. Nah, setelah mengenal beberapa hari cuy, si cewek ini yang namanya itu Kamaisi, dirinya tuh sadar kalau si Kamiya itu suka ngorok dalam kelas cuy. Sampai dia itu dimarahin guru ya kan, dan disuruh menjawab sebuah soal di papan tulis cuy. Namun ya alih-alih dirinya tuh kayak kagak bisa ngejawab gara-gara tidur, dia ya kan itu malah ngejawab jawabannya dengan benar semua itu cuy. Ya meskipun pas sudah nyelesain semuanya, dia malah balik tidur lagi anjir. Dan gilanya ya kan, dia itu kayak baru bangun ya kan dari tidurnya pas jam istirahat itu udah dimulai gitu cuy, karena mendengar si Kamaisi digodain sama para siswa cowok yang malah ngajak dia untuk makan siang bersama cuy. Yang di sini mau kagak mau si Kamiya malah ngajak si Kamaisi ya kan untuk makan siang bersamanya karena si Kamaisi itu malah risih gitu cuy. Ya di sini untung aja si Kamiya itu nyelamatin dirinya ya kan, meskipun di sini pada akhirnya si Kamiya itu sadar kalau sama si Kamaisi sampai sekarang dirinya tuh masih belum punya teman sekelas gitu cuy. Ya di sini singkat cerita mereka itu kayak makan siang bareng cuy, sampai kayak mau bertukar suapan juga ya kan. Tapi di sini ya mereka berdua itu kayak dikagetin gitu cuy sama sebuah keributan di lantai bawah ya kan, dan suara tembakan di sono yang malah ternyata cuy mereka jadi sadar ya kan kalau seumpama mereka kedatangan para teroris di sekolah ini cuy.
Ya melihat hal ini ya kan si Kamaisi itu jadi bingung dan mau nangis gitu cuy, karena mereka itu kayak udah dalam bahaya banget. Cuman ya di sini alih-alih kayak si Kamaisi yang malah nangis ya kan, kita malah diliatin gitu cuy sama si Kamiya yang malah kayak biasa aja ya kan, dan pengen menelpon seseorang gitu cuy, yang ternyata dirinya itu malah menelpon kakeknya sendiri yang seorang polisi cuy. Ya pas bilang ya kan kalau semua teroris ini tuh kayak ada di sekolahnya dia, si kakeknya si Kamiya itu bilang kalau para teroris ini itu minta gitu cuy sebuah helikopter kepada mereka ya kan dalam kurun waktu 3 jam gitu cuy. Ya di sini si kakeknya si Kamiya itu kayak mau ngelakuin negosiasi gitu cuy. Cuman ya dia itu kagak tahu jumlah teroris di sekolahnya si Kamiya gitu cuy untuk ngelakuin penyergapan. Makanya mereka itu kayak ngelakuin barter ya kan kepada si Kamiya. Jika si Kamiya itu kayak tahu ya kan jumlah terorisnya, maka kakeknya itu cuy itu akan mentraktir si Kamiya ramen yang mahal banget, yang full sama toppingnya gitu cuy, yang setara harganya sama gaji dari kakeknya cuy. Ya karena si Kamiya itu kayak setuju ya kan, dia tuh kayak langsung pergi gitu cuy untuk melaksanakan tugasnya. Sambil tanpa sadar dia tuh kayak diikutin sama si Kamaisi itu cuy. Cuman ya tiba-tiba aja si Kamiya tuh kayak hilang entah kemana itu cuy. Ya di sini sembari kayak menggunakan sil teleport, si Kamiya menggunakan si ruangnya itu cuy untuk mencari tahu keberadaan dari para teroris. Ya sadar ya kan kalau semua para teroris ini tuh kayak mungkin lemah banget karena levelnya mungkin cuman sekitar level 2 atau 3. Dirinya itu kayak langsung ngelabuin mereka itu cuy, sambil ngejutin para teroris dengan ngebuat para siswa yang lain ini tertidur dalam sekejap gitu cuy. Dan pas para siswa itu kayak tertidur ya kan, dan si teroris tuh mengecek kondisi para siswa yang tiba-tiba ya tertidur, di sini si Kamiya itu langsung datang gitu cuy dan ngebuat para teroris ini pingsan seketika gara-gara digeplek sama dia cuy. Ya gimana kagak pingsan ya kan, levelnya si Kamiya aja itu level 93 cuy, dan si teroris itu levelnya cuma 3 doang anjir. Bahkan ya di sini skillnya si Kamiya itu udah paket komplit gitu cuy. Ya di sini lu bisa baca sendiri ya kan seberapa banyak skill milik si Kamiya cuy. Nah singkat cerita ya kan, pas sudah menangkap si teroris ini ya kan, tiba-tiba gitu cuy HT dari si teroris ini itu berbunyi gitu cuy, yang ngebuat si Kamiya bingung nanggepinnya itu harus gimana. Karena ya udah pasti ya kan para teroris ini sadar sama keberadaan dirinya cuy. Ya karena udah kagak tahu mau ngapain ya kan, si Kamiya malah menjawabnya gitu cuy kalau ya posisi mereka itu aman-aman aja. Meskipun ya para teroris pada akhirnya itu sadar kalau semuanya suara ini itu malah berasal dari si Kamiya anjir, yang malah ngebikin ya kan para teroris ini jadi pengen menuju tempatnya si Kamiya cuy. Ya di sini ya kan karena kayak udah begini mau kagak mau ya kan si Kamiya pada akhirnya pengen menyelesaikan ini sendirian aja itu cuy. Nah berpindah posisi ke si Kamaisi cuy. Di sini si Kamaisi itu awalnya duduk tenang gitu cuy di atap gedung sekolah. Cuman ya pas dia tuh kayak menyangka kan kalau si Kamiya itu udah balik, dia malah dikagetin gitu cuy. Kemunculan salah satu teroris yang nemuin dia itu cuy dan pengen memperkaos si Kamaisi cuy. Dan singkat cerita si Kamaisi itu tiba-tiba aja dibuat pingsan gitu cuy sama alat penyetrum diri anjir. Ini alat penyetrum diri apa sih namanya anjir, gua lupa anjir. Stun gun ya? Stun gun gak sih? Ya gua kagak tahu dah anjir. Nah balik lagi ke si Kamiya ya kan, saat dia tuh kayak udah berhasil numbangin para teroris, tiba-tiba dia tuh kayak dapat skill baru itu cuy, yaitu tebasan leher. Dan karena ini ya kan si Kamiya jadi sedikit menjelaskan kepada kita gitu cuy kalau dirinya itu dapat skill perkembangan super dan beberapa skill yang sesuai sama dirinya. Yang gara-gara ini ya kan itu kayak ngebuat dia jadi bisa ngebuat sihir barunya dia cuy. Yang entah kenapa dia tuh kayak malah terobsesi ya kan, pengen ngebuat sihir yang hanya dengan tertidur aja dia bisa menjadi semakin kuat cuy. Nah di sini setelah para teroris itu kayak berhasil dikalahkan, kita balik lagi kepada si Kamaisi cuy yang lagi disandra dan mau diperkaos sama si teroris ini cuy. Ya karena kehadiran teroris ini ya kan itu sontak ngebuat dia jadi ketakutan gitu cuy, karena dia itu dasarnya udah takut sama sosok cowok ya kan. Apalagi ya dia tuh di sini mau diperkaos sama cowok ini gitu cuy. Sampai Adion ini ya kan dia tuh kayak nangis gitu cuy dan manggil namanya si Kamiya. Ya meskipun dia tuh manggilnya hanya dalam hati ya kan, tapi ya kita malah diliatin gitu cuy sama sosoknya si Kamiya yang udah ngebuat si teroris ini babak belur gitu cuy di hadapannya si Kamaisi cuy. Waduh buset nih orang posenya keren banget anjir, kayak tangan dimasukin ke dalam saku ya kan, kaki kayak menginjak musuh anjir. Keren sih ini, plus 100 dah. Oh ya di sini kan kita tuh kayak diliatin gitu sama sosoknya si Kamaisi yang langsung menangis dan minta dipeluk gitu cuy sama si Kamiya, karena si Kamiya itu udah menyelamatkan dirinya cuy. Ya meskipun pas dipeluk malah si Kamiya bingung anjir nanggepinnya itu gimana, yang malah ngebuat si Kamiya jadi kayak meluk balik si Kamaisi secara terpaksa gitu cuy.
Nah cuy, setelah teror-teror di sini tuh udah selesai, kita diliatin sama kisah 1 tahun yang lalu gitu cuy. Saat teman-temannya si Kamiya itu udah keteleport ke isekai gitu cuy. Yang mana mereka semua itu disambut sama sosok putri kerajaan yang bernama Luliane Brimos, yang langsung kagak basa-basi meminta mereka semua gitu cuy, agar ya kan para siswa ini membantu dia untuk mengalahkan si Raja Iblis. Nah, kita balik lagi ke si Kamiya cuy, karena kagak bisa melatih dirinya sendiri ya kan, karena kayak takut ketahuan sama orang-orang. Dia tuh kayak jadi selalu gitu cuy, mutusin pergi ke sebuah gurun untuk mengetes kekuatan sihirnya cuy. Dan pas sudah berlatih, dia itu langsung pulang pakai sihir teleportnya dia cuy. Dan kebetulan ya kan, pas dia tuh kayak lagi balik, tiba-tiba dia tuh kayak kepergok gitu cuy sama adik perempuannya yang bernama Karen, yang baru aja pulang sekolah cuy. Ya di sini si Karen tuh kayak kelihatannya cuek banget ya kan, cuman cueknya dia itu hanya karena kagak mau basa-basi aja gitu cuy kepada kakaknya. Tapi ya dia itu sadar pakaian kakaknya itu kotor banget cuy. Dan di sini kita kayak diberitahu ya kan sekilas gitu cuy soal kehidupan dari si Karen, yang ternyata dia itu sebenarnya populer gitu cuy. Cuman ya dia itu suka dibully sama teman-temannya karena suka nolakin cowok. Padahal ya dia itu udah bilang ya kan kepada para cowok yang deketin dia kalau semuanya dia itu ada sosok cowok yang sebenarnya udah dia sukai cuy. Mana ya di sini si Karen itu malah dihujat sebagai cewek sombong gitu cuy. Nah, berganti ke si Kamiya cuy. Di sini si Kamiya yang lagi jalan-jalan, dia tuh sadar akan sesuatu. Kalau ya kok bisa ada slime di sini itu cuy. Mana ya dia tuh kayak sempat kena serangan sama slime kroco ini cuy. Dan kagak cuman slime ini ya kan, tiba-tiba aja dia tuh kayak tahu ya kan kalau semua dia ngelihat sosok maksud gua sosok goblin yang lagi ngais sampah itu cuy. Dan karena keanehan dia kan, si Kamiya langsung memakai si ruangnya dia, dan dia tuh kayak sadar ya kan ada banyak banget monster yang tiba-tiba aja dipanggil di kota ini cuy. Nah, di sini cuy, pada saat si Kamiya tuh kayak lagi mikir ya kan, tiba-tiba dia tuh kayak dikejutin sama sosoknya si Kamaisi yang tiba-tiba mengejutkan dia cuy, sampai ngebuat si goblin ini malah sadar akan keberadaan mereka berdua. Cuman yang untung aja ya kan, si Kamiya tuh kayak langsung ngebunuh goblin ini cuy, dan juga ngalahin beberapa monster yang seketika aja malah nargetin si Kamaisi cuy. Bahkan ya di sini si Kamiya itu kayak dibikin kaget gitu cuy, karena tiba-tiba aja ada sosok monster kelelawar yang menyerang si Kamaisi dari belakang cuy, sampai ngebikin si Kamiya mau kagak mau ya kan ngelakuin sebuah kabedon demi menyelamatkan si Kamaisi tanpa ketahuan gitu cuy kalau di belakangnya dia ada sosok monster cuy. Dan di sini malah ngebikin si Kamaisi jadi malu-malu banget anjir. Meskipun ya pada akhirnya si Kamiya malah ngelas gitu cuy kalau semua ada daun di rambutnya si Kamaisi cuy. Dan karena keanehan ini ya kan, si Kamiya itu sadar sesuatu ini cuy, kalau ya pasti ada seseorang gitu cuy yang sedang ngelakuin pemanggilan secara random di kota ini cuy. Dan itu pasti orang suruhan menurut dirinya. Dan pada saat malam hari itu udah tiba, si Kamiya dikejutin gitu cuy sama si Karen yang malah pengen belajar di kamarnya dia cuy. Bahkan ya karena ngerjain PR-nya di kamar kakaknya ya kan, si Kamiya itu bingung gitu cuy sama tingkah si Karen kali ini. Dan di sini si Kamiya tuh sebenarnya sempat nanyain gitu cuy kepada si Karen ada apa dengan dirinya. Cuman si Karen tuh kayak diem aja ya kan, karena ya dia itu malu gitu cuy mengungkapkannya kepada kakaknya sendiri. Meskipun ya kakaknya itu sadar kalau tingkah adiknya itu udah aneh banget gitu cuy. Nah di sini kan karena keberadaan monster yang tiba-tiba banyak banget ya kan, si Kamiya itu jadi kagak bisa tidur gitu cuy, sampai dia malah mampir ke sebuah hutan karena dia tuh pengen tahu siapa yang udah ngelakuin pemanggilan monster secara random ini cuy. Sampai ya tiba-tiba ya kan dia malah dikejutin gitu cuy sama sosok anjing yang baru disummon sama seseorang. Ya di sini karena si anjing itu kayak levelnya setara sama rank S, si Kamiya tuh kayak ngelakuin intimidasi gitu cuy sama aura kekuatannya dia yang gede banget ya kan. Dan beneran aja gara-gara hal ini itu sontak langsung ngebuat si anjing ini jadi jinak sama dia cuy. Dan dia tuh kayak langsung ya kan mengikat si anjing ini dengan sihir kontrak miliknya, yang si anjing ini ya kan itu dinamai Rouga sama si Kamiya cuy. Dan dia itu nanyain si Rouga ya kan tentang bagaimana dirinya itu bisa datang kemari cuy. Cuman ya dia tuh juga kagak tahu anjir, karena ya tiba-tiba aja si Rouga itu kayak disummon gitu cuy tanpa mengetahui alasan kenapa dia itu disummon. Ya di sini sambil ngebawa si Rouga balik ke rumahnya ya kan, si Kamiya bilang gitu cuy kalau ya dia itu masih gak menemukan sesuatu petunjuk gitu cuy. Apalagi ya pas itu kayak tadi ketemu sama orc, si orc itu cuman bilang ya kan kalau semua yang manggil dia adalah sosok kesatria wanita cuy. Ya di sini karena bingung ya kan sama kejadian ini, si Kamiya tiba-tiba aja dikejutin gitu cuy sama kemunculan sosok adiknya yang sepertinya tuh pengen bercerita sesuatu sama dia cuy. Cuman ya pas dia tuh kayak pengen meminta nasihat kepada kakaknya, si Karen malah kagak jadi anjir dan memilih kabur dari kamar kakaknya cuy. Ya meskipun si Kamiya tuh sadar kalau semua tingkahnya si Karen itu kayak ada hal tertentu gitu cuy.
Ya di sini gitu cuy, kita kayak diliatin ya kan sama si Karen yang ternyata itu kayak lagi dibully gitu cuy, karena disangka besar kepala gitu cuy, karena populer di kalangan para cowok cuy. Ya di sini ya kan Karen tuh bilang mungkin gara-gara ketakutan ini ya kan dia tuh jadi mikirnya kalau dia tuh lagi terpojok cuy. Bahkan ya gara-gara kayak terpojok ini ya kan dia tuh kayak malah mengingat gitu cuy kalau ya dia itu sempat diselamatin sama kakaknya karena dulu dia tuh juga pernah dibully. Tapi ya karena dirinya tuh kayak udah dewasa ya kan, jadinya si Karen ini pengen mencoba gitu cuy untuk menghadapinya sendiri cuy. Nah, di lain sisi ya kan kita dilihatin gitu cuy sama si Kamiya yang terkejut ya kan sama sebuah reaksi sihir yang besar banget gitu cuy di kotanya dia. Dan gilanya ya kan ini tuh tiba-tiba aja muncul gitu cuy, yang tiba-tiba ya kan dirinya malah dikejutin gitu cuy sama kemunculan kadal raksasa yang menyerang dirinya cuy. Ya di sini sangkanya si Kamiya ya kan kalau kadal ini tuh kayak bisa mampus sama tebasan tangannya dia gitu cuy. Tapi ya pas ditebas ya kan sama si Kamiya, si kadal ini tuh ternyata kuat banget gitu cuy sama si Kamiya, jadi mengeluarkan kekuatan tingkat menengahnya dia yang buat si kadal ini jadi kayak langsung pencar mokat seketika gitu cuy, sampai ngebuat lubang di bangunan itu cuy. Ya di sini si Kamiya sadar banget kalau sosok monster yang dipanggil itu udah sekelas monster yang cukup kuat gitu cuy. Bahkan ya dia tuh kayak di sini tiba-tiba aja menyadari ya kan ada pemanggilan monster beruntun di sebuah bukit gitu cuy, dan dia tuh kaget ya kan karena ada segerombolan orc yang dipanggil di dunia ini. Ya karena si Kamiya tuh kayak terburu-buru ya kan karena harus pulang ke sekolahnya dia juga, jadinya ya dia itu kayak langsung mengurung ya kan semua orc tadi di dalam sebuah kawah gitu cuy, dan langsung mencincang mereka semua tanpa mereka itu kayak bisa kabur gitu cuy. Nah di sini balik lagi ke si Karen ya kan, kita di sini mulai dilihatin gitu cuy kalau sama si Karen itu udah mulai jadi target para siswa pembuli. Bahkan ya si Karen ya kan itu kayak dicegat gitu cuy sama para pembuli, dan rambut dia ya kan itu kayak pengen digunting gitu cuy sama mereka semua. Sampai Adiwon ini kita kayak dikejutin ya kan sama sebuah ledakan energi yang besar banget yang si Kamiya tuh kaget gitu cuy karena ya tiba-tiba aja ada seekor naga yang terpanggil di tengah kota cuy. Nah di sini gitu cuy, sebelum kita ngeliat reaksi si Kamiya, kita di sini di posisinya si Karen cuy, yang ternyata dia di sini itu udah kagak bisa bergerak ya kan gara-gara ulah para pembuli ini yang menyangka ya kan kalau semua si Karen adalah sosok cewek yang sombong gitu cuy. Tapi ya pada saat mereka semua tuh kayak pengen ngegunting rambutnya si Karen, mereka semua jadi kaget gitu cuy sama sosok cahaya yang malah si Karen tuh sadar ya kan kalau semua di atas langit mereka itu lagi ada sosok naga gitu cuy. Ya di sini kagak cuma si Karen aja ya kan, tapi semua orang itu kaget gitu cuy. Cuman ya mereka tuh masih bingung ya kan karena cahayanya itu terang banget gitu cuy. Mana gebleknya si naga ini itu kayak pengen ngeledakin si isi kota anjir secara terang-terangan gitu cuy. Cuman ya untung aja si Kamiya di sini sontak ngelakuin sebuah teleport gitu cuy dan menyerang si naga sampai dia jadi nembakin serangannya dia ke langit gitu cuy, sampai kayak ngebuat awan itu jadi berlubang seketika. Ya di sini sekarang tuh kayak ngeliat naga ini ya kan, dirinya sadar kalau ada seseorang yang berusaha untuk mengalahkan naga itu cuy. Dan karena situasinya tuh kayak makin gawat, si Kamiya langsung menggunakan serangan tebasan sihirnya dia itu cuy, sampai dia itu kayak sempet ya kan beradu ilmu sihir sama naga ini cuy. Cuman ya karena si Kamiya tuh kayak merasa naga ini tuh kayak masih lemah banget karena dirasa kayak kadal ya kan, dia tuh kayak langsung mukulnya pakai sihir tingkat menengahnya dia gitu cuy. Cuman ya si naga ini tuh kayak masih bertahan sampai si Kamiya itu kayak ngeluarin jurus ledakan pukulannya dia yang ngebuat si naga tadi langsung terjun ke tanah gitu cuy. Yang gara-gara ini ya kan secara kebetulan naga ini itu malah terjatuh ke daerah tempat si Karen terbuli. Ya di sini ya kan si Karen tuh ketakutan gitu cuy karena si naga ini itu kayak malah memandangi dirinya pada saat para pembuli itu sedang dibuat pingsan sama si Kamiya cuy. Dan pada saat si naga ini tuh kayak mau menyerang si Karen ya kan, tiba-tiba kita dikejutin gitu cuy sama si Kamiya yang langsung menutup paksa mulut si naga ini cuy. Dan di online ini akan bukannya si Kamiya tuh kayak ketakutan karena kedoknya dia tuh ketahuan sama adiknya sendiri, dia itu kayak malah nanyain gitu cuy kepada adiknya tentang kondisi dari adiknya dan ngapain juga dia tuh ada di sini cuy. Dan pasti Karen tuh kayak ngasih tahu ya kan kalau si naga ini tuh kayak mau ngelakuin sebuah serangan kepada dia. Tiba-tiba si Kamiya langsung ngeluarin sihir dinding bumi cuy, dan dia itu langsung memotong kepala dari si naga cuy, sampai ngebikin si naga jadi mokat seketika. Dan karena si naga ini tuh udah berhasil dibunuh ya kan, dan langit juga udah kembali menjadi normal, si Kamiya tuh langsung menggunakan sihir penghapusan gitu cuy. Yang di sini ya kan si Kamiya ngelakuin sihir ruang yang ngebuat dia itu bisa menghapus keberadaan dan ingatan semua orang gitu cuy, kecuali si Karen. Dan karena si Kamiya tuh kayak langsung ngeluarin sihir dengan lingkup yang sangat besar banget ya kan, yaitu seisi kota. Tiba-tiba dirinya tuh kayak langsung pingsan gitu cuy karena kehausan sihir, dan malah tepar di pelukannya si Karen cuy. Sambil akhirnya tuh bilang kepada Karen kalau ya tolong jaga dirinya cuy. Ya karena kakaknya udah pingsan ya kan di pangkalnya dia, si Karen tuh jadi bilang gitu cuy kepada kakaknya kalau ya sekali lagi kakaknya itu udah menyelamatkan dia cuy.
Oke, kita lanjut ke part kedua, cuy. Jadi setelah si Kamiya itu mengalahkan naga dan sekaligus juga menyelamatkan si Karen, kita di sini dilatih, cuy, sama flashback kisahnya si Karen yang lagi terbully sama teman sekelasnya, cuy. Di sini si Karen tuh kayak terbully karena kecantikan dia yang ngebuat mereka semua jadi iri berat. Sampai adik kalau udah terpojok gini ya kan, kita malah diliatin gitu, cuy, sama si Kamiya yang tiba-tiba aja datang dan menyelamatkan adiknya, yaitu si Karen. Ya di sini dia tuh kayak cukup marah itu, cuy. Bahkan ya para gadis ini itu kayak diumpatin semua ya kan sama si Kamiya itu, cuy. Sambil pada akhirnya si Kamiya itu kayak ngusir mereka pergi, cuy. Dan di sini akan pada saat si Karen tuh kayak malah diajak pulang sama si Kamiya. Di sini itu, cuy, si Karen tuh kayak bercerita gara-gara awal mula ini ya kan dia tuh jadi mandang kakaknya seperti orang yang sangat keren, cuy. Nah, di keesokan harinya kita ternyata diberitahu itu, cuy, sama si Karen kalau sama nasib para pembuli entah kenapa ya kan mereka tuh kayak beneran dibikin malu gitu, cuy, karena video pembulian mereka dan foto-foto mereka lagi ngebully dia itu jadi disebarluaskan di sekolah mereka itu, cuy, yang bahkan ya si Karen sendiri itu kagak tahu itu, cuy, siapa pelaku penyebaran video itu. Tahu ya di sini si Karen tuh kayak menebak gitu, cuy, kalau ya pasti ini tuh adalah ulah dari kakaknya, cuy, yang seperti lu lihat di sini si Karen tuh bilang kalau sama kakaknya itu sebenarnya bodoh banget dalam bohong, cuy, yang karena momen Oni-channya yang lagi menyelamatkan dirinya ya kan. Di sini si Karen tuh jadi bilang gitu, cuy, kalau ya dirinya itu kayak kembali mengucapkan terima kasih kepada kakaknya karena pada akhirnya dia tuh kayak balik lagi ya kan menyelamatkan si Karen dari para pembuli, cuy. Bahkan bukan cuma pembuli anjir tapi sama naga juga gitu, cuy. Nah, di sini kita kembali lagi ke si Kamiya, cuy, karena tertidur di suatu tempat yang menurutnya tuh kayak sangat lembut. Dia tuh jadi sadar kalau sama dia itu lagi tidur di pangkuannya si Karen, cuy. Meskipun ya pada akhirnya sama si Karen tuh kayak diusir karena kakinya dia itu udah kram banget, cuy. Nah, di sini si Karen tuh kayak berharap kalau kakaknya itu mau mengajari dirinya mengenai kekuatan sihirnya dia gitu, cuy. Meskipun ya si Kamiya ngelas kalau ya itu sebenarnya adalah semacam sulap gitu, cuy. Tapi ya si Karen tuh sadar kalau ya kagak mungkin banget sulap itu bisa mengalahkan seekor naga, cuy. Dan di sini pada akhirnya kan si Kamiya itu kayak nyeritain gitu, cuy, mengenai semua hal mengenai kekuatannya dia kepada si Karen. Dan tentu aja ya kan di sini setelah Karen mendengar hal ini dia tuh kayak jadi iri gitu, cuy, dan pengen punya kekuatan seperti kakaknya, yaitu ya dia tuh kayak pengen ngebully para pembuli gitu, cuy. Oke, kita berganti ke si para pembuli, cuy. Kita di sini dilihatin nama kondisi para pembuli yang lagi pingsan gitu, cuy. Cuman ya di sini ya kan si Kamiya itu kayak nanyain si Karen gitu, cuy, apakah mereka adalah temannya si Karen. Cuma ya si Karen tuh bilang kalau mereka itu bukan temannya, cuy. Tapi ya karena mereka itu kayak mulai sadar ya kan, di sini si Kamiya itu kayak memangku gitu, cuy, salah satu gadis sambil kayak pengen gitu, cuy, mengecek apakah sihirnya dia itu kayak bekerja atau enggak. Karena ya si Kamiya itu habis membuat mereka lupa ingatan sama sihirnya dia, cuy. Tapi ya di sini gara-gara digendong sama si Kamiya, mereka itu malah jadi kesemsem berat gitu, cuy, sama si Kamiya. Sampai pada akhirnya si Karen itu kayak turun tangan karena kakaknya itu digodain gitu, cuy. Dan bahkan entah kenapa mereka semua jadi suka sama Kamiya, anjir. Ya setelah kejadian ini ya kan si Kamiya minimalnya ya kan itu tahu gitu, cuy, kalau ya sihirnya dia itu udah bekerja dengan baik. Yang entah kenapa ya kan karena momen lupa ingatan ini si para pembuli ini malah jadi baik banget sama si Karen ya kan, karena pengen gitu, cuy, si Karen itu mengenalkan kakaknya kepada mereka, cuy. Ya meskipun pada saat si Kamiya kepo ya kan apakah mereka itu adalah teman baiknya si Karen, di sini si Karen tuh bilang kalau semua ya mereka itu bukan temennya, cuy. Dan ya karena hari itu udah berganti malam ya kan, pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi pulang gitu, cuy. Nah saat malam hari udah tiba, cuy, saat si Kamiya lagi pengen tidur, dirinya merasakan hawa kehadiran dari seseorang yang mencoba masuk ke kamarnya, cuy. Yang bisa lo lihat di sini ternyata si Karen malah masuk ke kamar kakaknya dan malah langsung tidur di sampingnya itu, cuy. Ya di sini si Kamiya nanyain gitu, cuy, ngapain si Karen itu ada di sini. Karena di sini ya kan kata si Kamiya itu, cuy, si Karen tuh kayak selalu tertutup sama dirinya, jadinya kayak tumben aja ya kan si Karen itu malah deket-deket sama dia gitu, cuy. Terus si Karen tuh bilang kalau dirinya itu sebenarnya nggak tahu gitu, cuy, harus bagaimana. Tahu ya di sini si Karen tuh bilang gitu, cuy, dan dia itu mengucapkan terima kasih kepada kakaknya gitu, cuy, karena udah menyelamatkan dirinya bolak-balik gitu, cuy. Dan sambil memeluk kakaknya ya kan si Karen itu balik lagi gitu, cuy, mengucapkan rasa terima kasihnya. Nah di sini itu, cuy, karena momen ini ya kan si Kamiya itu kayak pengen banget gitu, cuy, dipanggil Oni-chan sekali lagi sama si Kamiya. Karena tumben banget ya kan si Kamiya itu kayak memanggil dirinya jadi Oni-chan gitu, cuy. Makanya di sini dirinya itu pengen banget gitu, cuy, dipanggil Oni-chan lagi sama si Karen, cuy. Dan karena Oni ini ya kan entah kenapa di sini si Kamiya jadi kayak bilang gitu, cuy, kalau ya
Gimana itu jika mereka berdua besok itu pergi jalan-jalan berduaan aja, cuy. Yang karena on ini ya kan entah kenapa, karena saking kagak sabarannya itu, cuy, si Karen nungguin hari esoknya, dirinya di sini tuh malah langsung pergi tidur anjir, tanpa kayak ngasih oyasumi kepada Oni-channya gitu, cuy. Meskipun ya di sini pada akhirnya si Kamiya tuh kayak dikacangin, tapi kata si Kamiya itu, cuy, gara-gara keberadaan si Karen di sini, si Kamiya itu malah jadi kagak bisa tidur gitu, cuy. Apalagi ya kata dia adiknya itu imut banget, cuy. Nah, di keesokan harinya, cuy, tibalah hari saat mereka berdua itu akan pergi jalan-jalan. Yang gua bingung di sini akan ngapain gitu, cuy. Si Kamiya itu nungguin si Karen di depan mall gitu, cuy. Padahal mereka tuh bisa berangkat bareng aja anjir dari rumahnya itu. Ya meskipun di sini gua kagak tahu ya kan alasannya kenapa, tapi ya seperti biasa itu, cuy. Kalau cewek dating, ya di sini si Karen tuh kayak langsung ya kan memakai pakaian terkeren miliknya biar ya kelihatan imut di depan kakaknya, cuy. Yang entah kenapa itu kayak ngebikin gua jadi ngakak di sini anjir. Karena si Kamiya itu kayak kagak ada perasaan banget gitu, cuy, dan malah memuji si Karen kalau ya dia itu emang kelihatan imut karena ya emang proporsi tubuhnya itu seksi dan bisa memikat pria, cuy. Nah, di sini, cuy, melanjutkan kencan mereka ya kan. Si Kamiya sadar kalau semua banyak cowok perindapan yang gatel sama adiknya itu, cuy. Dan dia tuh kayak kagak suka ya kan sama hal ini dan pengen menghajar mereka semua. Dan karena masuk mall ya kan, si Karen tuh pengen berbelanja pakaian baru gitu, cuy. Ya, di sini dia tuh kayak mencoba pakaian ya kan buat mikat kakaknya itu, cuy. Tapi ya lain dari ini, si Kamiya tuh kayaknya merasa kagak enak gitu, cuy. Karena dia itu kagak cocok sama tempat ini, cuy. Yang serba pink sama ya serba kecewek-cewekan gitulah. Sampai kita di sini kan itu kayak dilihatin gitu, cuy, sama kemunculan dari si Karen yang malah tebar pesona kepada kakaknya, cuy. Ya melihat hal ini si Kamiya jadi balik mengkritisi pakaiannya si Karen karena ya baik dari proporsi dan juga bentuk tubuhnya si Karen ya kan, dia kata itu udah cukup seksi banget gitu, cuy. Jadi ya dia tuh kayak kelihatan cantik banget di matanya si Kamiya, cuy. Dan karena hal ini si Karen malah nyobain beberapa pakaian gitu, cuy, dan malah menunjukkannya kepada si Oni-chan, cuy. Yang meskipun pada akhirnya ada itu malah kagak jadi beli dan malah ngebuat si Kamiya jadi kecapean, cuy. Oke, cuy, karena tadi si Karen tuh udah belanja kan, sekarang gilirannya si Kamiya yang malah pergi belanja, cuy. Di sini si Kamiya itu kayak cuman pengen ya kan mampir ke toko buku cuman buat ngebeli manga kesukaan dia. Yang si Karen sendiri tuh kagak tahu anjir dari mana segi menariknya manga ini, cuy. Dan karena Oni-chan tuh kayak lagi senang-senang sendiri ya kan, dia tuh kayak izin gitu, cuy, ke kamar mandi buat ngebenerin bedaknya dia, cuy. Dan singkat cerita ya kan, pasti tungguin lama banget sama si Kamiya, si Karen tuh kayak kagak kunjung datang gitu, cuy. Dan pas dicariin lagi ya kan, dia malah digodain sama laki-laki perindapan lagi anjir. Tapi ya untung aja di sini si Kamiya tuh datang gitu, cuy, sambil meluk si Karen dan nyuruh mereka semua untuk segera pergi dari hadapannya, cuy. Yang karena ini si Kamiya jadi heran gitu, cuy. Dan di sini ya si Kamiya itu kayak baru paham ternyata ya kepergiannya si Karen yang lama banget itu ya karena dia lagi ngebeli sebuah hadiah gitu, cuy, untuk dirinya, yaitu gantungan kunci berbentuk salib 2 biji dengan maksud ya biar dia itu kayak kopelan sama Kamiya, cuy. Sampai ya karena ini si Karen jadi sangat bahagia banget gitu, cuy, karena kakaknya itu mau menerima hadiahnya. Dan mereka pada akhirnya itu pulang sambil kita tuh kayak dikasih sebuah panel manga gitu, cuy, kalau si Karen itu lagi menolak seseorang. Yang si Karen di sini tuh malah bilang gitu, cuy, kalau dirinya udah menyukai orang lain, cuy. Yang tentu aja ya orang ini tuh adalah Oni-channya anjir. Nah, di keesokan harinya itu, cuy, kita diliatin sama si Kamiya dan si Kamaisi yang lagi ribet soal ujian sekolahnya, cuy. Ya si Kamaisi di sini komplain ya kan kepada si Kamiya karena si Kamiya tuh enak banget, kayak bobo-bobo doang, dia malah nilainya dapat 100 gitu, cuy. Dan di sini ya si Kamiya tuh kayak ngasih tahu ke kita ya kan kalau sebenarnya kepintaran dia itu ya berasal dari skillnya dia yang semakin tinggi levelnya gitu, cuy. Makanya dia tuh kayak sekarang bisa tidur mulu di kelas ya kan karena hal ini. Jadinya dia tuh kagak perlu belajar juga, nilainya tuh pasti bagus gitu, cuy. Ya karena hal ini si Kamaisi jadi iri berat dan dirinya tuh bilang ya kan kalau si Kamiya itu mau gak sih ngajarin dirinya pelajaran ujian nanti, cuy. Ya di sini karena si Kamiya juga udah menebaknya ya kan karena si Kamaisi bakalan ngelakuin hal kayak gini. Di sini si Kamiya tuh kayak kagak menolaknya gitu, cuy, dan si Kamiya itu mau ngajarin dirinya. Ya meskipun di sini si Kamaisi malah kaget anjir. Dan di sini akan karena si Kamaisi tuh kayak mau diajak ke rumahnya si Kamiya. Di sini si Kamaisi tuh kayak jadi sangat bahagia gitu, cuy. Dan sekaligus dirinya rada waku-waku ya kan karena ya mau mampir ke rumah orang yang dia cintai, cuy.
Dan sepulang sekolah ya kan, kita di sini itu diliatin cuy. Sampainya mereka di rumahnya si Kamiya, kita malah diliatin sama si Karen yang terkejar gitu cuy, karena lihat kakak ya yang lagi ngebawa cewek balik ke rumahnya cuy. Ya di sini pas habis kenalin si Kamaisi, si Karen tuh kayak ngerasa sesuatu yang kagak enak gitu cuy. Kalau ya apakah si Kamaisi adalah pacar kakak ya cuy? Ya si Kamaisi bilang di sini enggak gitu cuy. Meskipun ya aslinya dia tuh ya mau aja menjadi pacar dari si Kamiya cuy. Yang karena hal ini itu kayak ngebuat si Karen jadi marah seketika cuy. Ya di sini pas udah ngejelasin ya kan maksud kedatangannya kemarin, si Karen tuh di sini malah jadi pengen ikut belajar gitu cuy sama kakaknya. Meskipun ya dia tuh malah ngebikin si Kamaisi jadi ilfil gitu cuy, karena ya duduk di samping Kamiya, mana itu deket banget anjir. Ya gara-gara momen ini ya kan si Kamaisi tuh jadi kagak mau kalah itu cuy, dan juga pengen duduk di samping si Kamiya. Sampai Adion ini itu kayak beneran ngebikin si Kamiya jadi kagak enak sekaligus risih gitu cuy, dan dia malah berakhir pergi untuk ngambil camilan cuy. Sampai dia malah mutusin untuk kabur gitu cok. Di sini ya kan, dikala momen berduaan antara si Kamaisi dan si Karen tuh nanyain gitu cuy kepada si Kamaisi kalau ya apakah dia itu suka sama kakaknya cuy, karena ya dirinya itu juga suka sama kakaknya sendiri. Cuman ya si Kamaisi tuh kayak kagak bisa jujur gitu cuy di sini, dan malah ya dia itu jadi diketawain gitu cuy sama si Karen atas perasaannya dia sendiri. Ya di sini mereka berdua tuh kayak jadi saling mengungkapkan perasaan masing-masing gitu cuy, dan si Karen tuh juga udah bilang ya kan kalau dia tuh suka sama kakaknya karena dia itu udah nyelamatin dirinya dari sebuah pembulian gitu cuy. Dan kedekatan dia sama kakaknya itu ya sangat deket banget, bahkan sampai pernah tidur bareng. Ya meskipun si Kamaisi itu kayak heran ya kan kalau kagak mungkin juga mereka bakalan ngelakuin begitu kan, si Karen tuh bilang kalau semuanya kakaknya dia itu sebenarnya bukan kakak kandung gitu cuy, karena orang tuanya si Kamiya itu sebenarnya udah meninggal gitu cuy. Jadi ya si Kamiya itu dari kecil udah diasuh sama orang tuanya si Karen gitu cuy. Makanya di sini akan menurut si Karen, andai kata dirinya tuh kayak bersikap biasa aja atau bersikap seperti itu kepada kakaknya, ya menurutnya hal itu kayak ya kagak ada masalah gitu cuy. Cuman ya masalahnya di sini si Kamiyanya itu kayak kagak sadar gitu cuy. Meskipun ya si Karen tuh udah ngelakuin hal ini secara terang-terangan cuy. Ya di sini kita berganti posisi ke si Kamiya cuy. Demi mencairkan suasana antara si Karen dan si Kamaisi, dirinya tuh di sini berniat ya kan untuk membawa sebuah minuman dingin gitu cuy untuk mereka berdua. Ya meskipun dia tuh sebenarnya takut ya kan mau masuk ke kamarnya, tapi ya pas dia buka pintu kamarnya, dia tuh kayak dikejutin gitu cuy sama si Karen dan juga si Kamaisi yang malah berakhir jadi akrab gitu cuy. Ya ini sih emang teka-teki ya kan, setiap kali pembicaraan wanita dan sesama wanita ya kan tanpa ngajak pria ya kan, kayak mereka tuh seru banget ya kan. Tapi pas kita masuk pembicaranya tuh kayak tiba-tiba aja jadi boring gitu cuy. Kakak tahu udah gue anjir. Di sini berpindah dari kisah cinta antara si Kamiya dan juga dua wanita ini, kita di sini berpindah gitu cuy ke isekai, dan kita diliatin sama kandidat pahlawan yang bernama Tojoin yang udah bertekad banget ya kan menjadi pahlawan di dunia ini cuy. Ya meskipun lu sadar ya kan kalau sama ya dirinya itu masih level 25 anjir. Cuman ya meskipun levelnya 25, dia tuh udah direbutin sama si putri kerajaan dan juga rekan ceweknya itu cuy, yang sama-sama minta jalan bareng sama dirinya. Bahkan kayak sempet ribut anjir siapa yang pengen jalan sama si Tojoin gitu cuy. Oke, di sini kita balik lagi ke si Kamiya cuy. Kita di sini diliatin sama si Kamiya yang sepertinya lagi diawasin sama seorang gadis misterius yang punya kekuatan super seperti dirinya. Dan dikala kedatangan sosok gadis ini ya kan, kita malah dikasih tahu itu cuy sama si Kamaisi kalau semuanya kelas mereka itu kayak lagi kedatangan seorang siswa baru itu cuy, dan nama gadis ini adalah Lina White cuy. Ya entah kenapa ya kan, gara-gara sosok si Lina ini si Kamiya merasa itu cuy kalau ya dirinya lagi diawasin sama si Lina. Meskipun ya dirinya tuh di sini kagak ada bukti gitu cuy, dan dia tuh malah bilang ya kan kepada si Kamaisi, mungkin ya kan si Kamaisi tuh lagi diplototin sama si Lina itu cuy, karena si Kamaisi adalah orang terimut di kelas ini cuy. Ya meskipun dalam hatinya si Kamiya dirinya tuh tahu kalau sama si Lina itu lagi mengawasi dirinya cuy.